Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izin Alina dengan NIM 250210195. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik kelas 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur pemerintahan di sistem pelayanan publik. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih mengurus KTP atau kalian pernah mengurus BPJS? Jika pernah, berarti kalian sudah merasakan pelayanan publik. Tapi kalian pernah nggak sih mikir, siapa sih yang mengatur pelayanan publik itu? Jawabannya, maka akan berkaitan dengan materi yang saya bawakan. Yang dimana bagaimana struktur pemerintahan yang ada di Indonesia dan bagaimana sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada struktur pemerintahan Indonesia. Jadi teman-teman, struktur pemerintahan adalah susunan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya pembagian tugas ini, pemerintah dapat berjalan lebih teratur dan pelayanan kepada masyarakat juga bisa lebih efektif. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang berarti presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Setiap menteri memiliki tugas sesuai bidangnya. Misalnya, Menteri Kesehatan mengurus kebijakan di bidang kesehatan, Menteri Pendidikan mengurus pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri membina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur tingkat provinsi, bupati, atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa dan kelurahan. Mereka bertugas menjalankan kebijakan pemerintah pusat sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Jadi, bisa kita simpulkan kawan-kawan bahwasannya struktur pemerintahan dibuat agar setiap tingkatan memiliki tugas yang jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah mengetahui bagaimana struktur pemerintahan bekerja, sekarang kita masuk ke sistem pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun pelayanan administrasi. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, BPJS Kesehatan, pelayanan di rumah sakit pemerintah, pendidikan di sekolah negeri, hingga pengurusan izin usaha. Dalam memberikan pelayanan, pemerintah harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pelayanan harus cepat sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Yang kedua, transparan, artinya prosedur dan persyaratan harus jelas. Yang ketiga, adil tanpa membeda-bedakan masyarakat. Dan yang keempat, akuntabel, yaitu setiap pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, masyarakat akan merasa lebih mudah dan nyaman saat mengurus kebutuhannya. Nah, di sini saya akan membahas satu studi kasus yang berasal dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2023, yang dimana teman-teman, seorang ibu hamil itu di Kabupaten Klaten ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI karena berasal dari keluarga tidak mampu. Tujuannya itu agar ia bisa mendapatkan layanan kesehatan selama masa kehamilan. Namun teman-teman, saat pengurusan persyaratan, ia justru mengalami kesulitan. Ia diminta datang ke pemerintah desa, kemudian diarahkan ke dinas sosial, lalu diminta lagi ke dinas kesehatan. Setelah mengikut semua arahan tersebut, prosesnya itu tetap belum selesai, dan ia belum mendapatkan kepastian mengenai kepesertaan BPJS. Karena merasa kesulitan dan dirugikan, akhirnya ia melaporkan masalah tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia. Setelah menerima laporan, Ombudsman pun melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta agar pelayanan itu diperbaiki sehingga masyarakat tidak lagi mengalami proses yang berbelit-belit. Nah, di sini kita akan menganalisis kasusnya teman-teman. Kalau kita hubungkan dengan materi tadi, sebenarnya kan setiap instansi sudah memiliki tugas masing-masing. Namun, dalam kasus ini, koordinasi antar lembaga itu belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan masyarakat harus berbolak-balik mengurus berkas dan pelayanan menjadi lambat. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa belajar kan bahwasannya pelayanan publik bukan hanya soal adanya aturan, tapi juga bagaimana setiap instansi bekerja sama agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas, dan tidak menyulitkan. Menurut saya sendiri, pemerintah itu perlu terus meningkatkan koordinasi antar instansi, memanfaatkan layanan digital, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar kasus ini tuh seperti tidak terulang lagi. Nah,
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasannya struktur pemerintahan Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki tugas masing-masing. Salah satu tugas penting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut itu harus dilakukan dengan cepat, transparan, adil, dan mudah diakses. Melalui studi kasus tadi, teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa koordinasi antar lembaga itu sangat penting, walaupun aturan sudah ada. Pelayanan tetap tidak akan berjalan dengan baik jika pelaksanaannya itu tidak efektif. Semoga kedepannya kualitas pelayanan publik di Indonesia semakin baik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan haknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.